GB Raja Wali, bagaimana kabar saudara hari ini? Tak kenal maka tak sayang ya. Dengan saya Ruth Dan Joan, akan menyampaikan riset update minggu ini. yuk kita simak! Untuk doa pagi setiap hari diadakan di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi nomor 15. Ibadah WBI Raja Wali diadakan setiap hari Rabu jam 9.30 di kantor sekretariat. Nah, untuk ibadah minggu akan diadakan pukul 8 pagi bertempat di channel YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Selanjutnya, ibadah dewasa muda pukul 5 sore diadakan setiap hari Minggu, setiap pukul 5 sore. Ibadah remaja diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30 di kantor sekretariat. Paksalo Bunda akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam bertempat di rumah Bapak Amos atau Ibu Shirley. Nah, untuk Komsel Kecapi akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Untuk Komsel Kota akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom Meeting atau WA Call yang akan diinformasikan oleh admin Komsel. Bagi persembahan gereja, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di layar monitor dan bisa mentransfernya. Atau bisa datang ke kantor sekretariat dan memasukkannya ke dalam kotak yang telah tersedia di kantor sekretariat. Untuk persembahan sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menyaksikannya juga di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya, untuk ibadah sekolah minggu akan diadakan melalui WA Call pukul 10 pagi setiap hari minggunya. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Raja Wali. Kita berjumpa kembali pada acara ibadah online pagi ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita pagi ini. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua kami percaya adalah kasih anugerah Tuhan yang sudah memelihara kami semua umat-umat-Mu. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Dan kalau sebentar kami akan beribadah, Tuhan biarlah Engkau sendiri akan pimpin ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk Engkau berkati dan kami siap untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita datang, kita berserah kepada Dia. Haleluya. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Ku datang untuk menyembah, kenyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan Allah yang bertahta. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama-Mu, haleluya. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
Haleluya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Amin. Karena Dia berikan kuasanya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, haleluya. Amin, amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, amin, haleluya. Dia Raja kita, Dialah Tuhan kita. Sebagai bukti kebesarannya, Dia menyertai kita senantiasa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam segala rencananya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau
Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau juga hadir di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Amin. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh beruntung karena kami memiliki Allah yang Immanuel. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi-situasi yang sangat sulit ini. Sungguh kami sangat beruntung karena Engkau Allah Immanuel. Allah yang menyertai kami, Allah yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Itu semua bukan kami bisa, tetapi karena Engkau Immanuel di dalam hidup kami. Engkau tinggal diam di dalam kami dan Engkau memberikan kekuatan yang selalu baru tiap hari. Sehingga kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih banyak. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau telah membawa kami kembali untuk datang menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bila semuanya ini boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan lebih daripada itu kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu Engkau berbicara, berfirmanlah bagi kami. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Singkapkan dan bukakanlah rahasia-rahasia firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami dapat melewati semua apa yang terjadi di tengah hidup kami dengan benar, sehingga sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari kita yang siap menerima firman Tuhan katakan, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dimanapun saudara saat ini berada untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan hadir di tengah keluarga saudara, karena Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu saudara, ya saya berharap ibadah di rumah saudara masing-masing itu tidak akan mengurangi kesungguhan hati saudara, keseriusan hati saudara, ya ucapan syukur saudara kepada Tuhan, ya karena apa? Tuhan juga bisa hadir ya di tengah-tengah keluarga saudara. Dan pagi hari ini sekali lagi saudara, ya kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, sekali lagi itu sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan yang terambil dari kitab surat 1 Petrus pasal yang pertama.
surat 1 Petrus pasal pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Yang saya berikan tema, apa responmu ketika menghadapi situasi sulit? Apa responmu ketika menghadapi situasi yang sulit? Saudara, respon atau tanggapan kita terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan saat ini atau dalam hidup kita sekarang ini, saudara, itu akan mengungkapkan atau menyingkapkan siapakah diri kita sesungguhnya atau sebenarnya. Ya, jadi respon atau tanggapan kita terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini, saudara, itu akan mengungkapkan atau menyingkapkan atau menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita itu, saudara. Dan terutama di tengah-tengah situasi ya sulit sekarang ini. Pada waktu kita menghadapi COVID-19 ini, saudara, semakin hari semakin banyak menguras segala potensi yang ada hidup kita ini. Ya, sehingga saudara, ya betul-betul kita diperhadapkan kepada persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Justru hari-hari ini perkembangan pertumbuhan COVID-19 semakin meningkat, saudara. Dan ini membuat semakin beban berat bagi semua orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Kita menghadapi situasi yang sama, saudara. Ya, jadi tidak mudah kita menghadapi situasi ini. Dan saudara, di saat-saat inilah kita akan melihat karakter kita sesungguhnya. Karakter kita sebenarnya kayak apa sih? Ya, saat-saat situasi ini. Iman kita itu kayak apa sih? Itu saudara kita bisa lihat pada saat-saat ini. Apakah iman kita itu sungguh-sungguh atau sebaliknya? Iman kita itu sekedar ya iman saja, namanya iman. Ya, tetapi tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kekuatan apapun. Sehingga hidup kita akhirnya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau respon kita saat ini dalam menghadapi situasi kita ini dengan penuh emosi, kita marah-marah, baik kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada cucu kita, kepada relasi kita, langganan kita, atau kepada teman-teman kita, saudara, ya itulah sesungguhnya, saudara, diri kita. Ya. Jadi aslinya kita itu nampak ketika kita diberhadapkan kepada situasi yang sulit. Kalau dalam keadaan baik-baik, saudara kita, wah, mudah untuk senyum, mudah untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi ketika kita sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, itulah saudara yang akan ya menunjukkan siapa diri kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, respon atau tanggapan yang kita lakukan itu bisa membuat kita semakin tumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa, atau sebaliknya, respon kita itu bisa menghancurkan hidup kita. Bisa menghancurkan rumah tangga kita. Bisa menghancurkan usaha pekerjaan kita. Bisa menghancurkan masa depan kita. Bisa menghancurkan relasi kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sebaliknya bisa membuat kita menjadi tumbuh, sehat, kuat, dan berdampak. Nah, saudara, respon itu adalah satu pilihan. Ya, respon itu adalah satu pilihan yang harus kita buat dalam hidup kita. Bagi yang akan membangun kita atau yang akan menghancurkan kita, itu adalah satu pilihan, saudara. Dan firman Tuhan yang kita akan baca pagi hari ini, ya, mengajar kepada jemaat mula-mula pada waktu itu, saudara, untuk dapat meresponi dengan benar ketika menghadapi situasi yang sulit, yaitu jemaat yang ada sebagai jemaat pendatang atau orang-orang pendatang atau orang-orang musafir yang ada di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia Kecil dan di Bitinia,
dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 9. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama di sana. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9 dikatakan di sana, bergembiralah, atau terjemahan lain dikatakan bersukacitalah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, yaitu melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Saudara, Rasul Petrus menasihati jemaat yang pada waktu itu sedang dalam menghadapi situasi yang sulit. Maka respon dalam pencobaan, respon dalam kesulitan, apa yang Petrus mau supaya jemaat pendatang ini lakukan, saudara. Yaitu dikatakan ayat yang ke-6 tadi. Bergembiralah atau bersukacitalah akan hal itu. Firman Tuhan katakan tadi, bergembiralah, bersukacitalah akan hal itu. Kata hal itu, saudara, itu menunjukkan ayat-ayat sebelumnya. Itu ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ya. Ini kenapa kita harus bersukacita, harus bergembira karena hal-hal yang di atasnya tadi. Yaitu kalau sudah baca ayat 3 dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan saudara saya kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa, saudara? Pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Ini yang dikatakan hal-hal ini. Bersukacitalah akan hal-hal ini, yaitu ayat 3 dan 5. Saudara, itu menjadi alasan, ya, dikatakan tadi untuk bergembira, bersukacita, sekalipun, dikatakan ayat berikutnya tadi, sekalipun, saudara, ayat yang ke-6, sekalipun sekarang ini kamu seketika apa? Harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Di sini Petrus katakan bersukacitalah. Ya, akan hal-hal yang di atas tadi. Kita dilahirkan kembali oleh karena apa? Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kita dikatakan, kita diberikan satu jaminan, ya, bahwa kita akan menerima satu bagian yang tidak akan binasa, yaitu surga. Bahkan kita akan dipelihara dengan kekuatan Allah. Tetapi di tengah itu, di balik semuanya itu, saudara, jemaat yang ada di perantauan ini atau pendatang ini, dia sedang menghadapi keadaan yang sangat sulit. Dikatakan tadi, ya, berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Kalau saudara ya pelajari dan renungkan kata berbagai-bagai
itu berarti tidak hanya satu macam, satu persoalan saja, atau satu jenis persoalan aja. Tapi kata berbagai-bagai itu berarti apa, saudara? Banyak macamnya, banyak ragamnya. Artinya, ya banyak, saudara. Sehingga banyak orang berkata, kok persoalanku bertubi-tubi ya? Satu belum selesai datang lagi persoalan yang baru. Nah semacam itu, kata berbagai-bagai itu artinya banyak masalah, banyak persoalan. Termasuk pada waktu dia menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan, menghadapi penghinaan. Sehingga tidak mudah untuk hidup pada zaman itu, jemaat mula-mula. Tetapi sekalipun di tengah situasi semacam itu, Rasul Petrus menasihati jemaat yang ada itu supaya mereka bersuka cita. Karena apa? Tadi saudara, ya kita punya pengharapan. Kita sudah dilahirkan kembali. Kita sudah ada jaminan, ya saudara, untuk menerima ya sesuatu yang kekal di dalam kerajaan surga. Bahkan kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah sehingga dalam situasi yang sangat sulit pun, sebagaimana pujian tadi, Allah Immanuel, Dia memberikan kekuatan kita untuk apa, saudara? Untuk bertahan. Untuk bertahan dalam situasi yang sulit itu artinya kita tidak akan dihancurkan dan dikalahkan. Karena apa? Ada kekuatan Allah yang memelihara hidup kita sehingga kita mampu bertahan di tengah situasi yang sulit itu. Ada persoalan. Dan saudara, kalau saudara belajar lebih lanjut lagi, bahwa persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam keadaan di tengah-tengah kehidupan jemaat ini, saudara, dari segi pandangan Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dan mutlak diperlukan untuk kebaikan bagi orang percaya. Jadi pencobaan, masalah itu bagi Allah itu sesuatu yang penting, yang mutlak diperlukan bagi kebaikan orang percaya. Dari mana saudara kita bisa lihat itu? Perhatikan perkataan kamu harus. Kamu harus, kalau kata harus itu apa saudara? Bisa nawar enggak? Ya. Bisa nolak enggak? Sesuatu yang biasa-biasa atau sesuatu yang penting? Saudara, dikatakan kamu harus. Jadi persoalan ini, saudara, di hadapan Tuhan itu begitu penting, begitu mutlak diperlukan untuk membentuk kebaikan bagi kita. Saudara, oleh sebab itu kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3, firman Tuhan berkata, oleh sebab itu jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudara, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan itu. Saudara. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu sesuatu yang penting. Walaupun memang saudara, pencobaan itu tidak menyenangkan. Sehingga Alkitab katakan tadi, kita harus berduka cita. Tapi di balik itu ada sesuatu yang sangat penting. Dipandang Tuhan itu sangat penting, sangat perlu, saudara. Yang mau tidak mau itu harus kita hadapi, harus kita alami, harus kita terima. Saudara. Ya, harus kita terima. Dengan apa? Dengan sukacita. Bukan dengan menggerutu, bukan dengan mengomel, bukan dengan memprotes Tuhan. Seringkali banyak orang memprotes sama Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa ini harus terjadi? Seringkali kan banyak orang Kristen itu terpengaruh dengan bukti cinta dunia ini, saudara. Ya, kalau engkau ya mengasihi aku, nah saudara, semuanya yang baik. Ya, semuanya baik. Apa aja diturutin, saudara. Kalau bukti mengasihi, apa aja diturutin, saudara. Enggak, saudara. Ya.
Kalau kita mengasihi itu enggak semuanya harus diturutin, saudara. Kalau memang itu akan mendatangkan sesuatu yang kurang baik, ya kita enggak harus nuruti, saudara. Tapi kalau itu mendatangkan kebaikan, ya kenapa tidak? Tapi itu kalau untuk mencelakakan, ya saudara pikir dulu. Ya. Tapi saudara, justru Tuhan kalau mengasihi kita itu, saudara, ya kita ya dihajar, saudara. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi lebih baik. Dan kebaikannya di mana, saudara? Dikatakan yang ke-7 tadi. Alasan kita bersukacita dalam berbagai pencobaan adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Untuk membuktikan keaslian iman kita. Membuktikan di sini bisa dipakai kata menguji. Ya. Untuk menguji. Kalau untuk menguji itu bukan untuk apa, saudara? Menghancurkan atau untuk membinasakan. Tapi menguji itu tujuannya supaya ya baik, benar, siap untuk dipakai. Contohnya hari-hari ini vaksin ya untuk virus corona ini. Saudara, ya semuanya baru diuji. Dan ujiannya itu bukan sekali, 2 kali, ya, berkali-kali. Ya, berkali-kali sampai akhirnya ya, vaksin itu siap untuk dipakai dan bisa menghasilkan hasil yang baik untuk pemakainya. Ya. Jadi saudara, tujuan daripada pencobaan itu untuk menguji tentang kemurnian, keaslian iman kita. Apakah iman kita itu murni, benar atau enggak? Atau hanya iman-imanan, saudara? Kristen-kristenan. Kalau Kristen-kristenan itu Kristen betul enggak, saudara? Ya. Buah-buahan. Buah-buahan itu ya, buah betul enggak, saudara? Dari plastik, saudara. Ya. Ya. Saudara dikasih Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita. Itu alasannya. Mengapa Tuhan menganggap penting pencobaan atau masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengetahui apakah iman kita itu murni atau tidak. Sungguh-sungguh atau tidak. Nah, hari-hari ini, saudara, itu akan kelihatan betul apakah kita ini orang yang percaya Tuhan, beriman betul kepada Tuhan atau sebaliknya, saudara. Ya. Hanya nama saja. Namanya Kristen. Tapi tingkah lakunya, tapi menghadapi situasi ini sama sekali tidak menunjukkan ya ciri orang yang percaya, orang yang beriman, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita akan dipertontonkan apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang memiliki kesetiaan penuh kepada Tuhan atau sebaliknya, saudara. Kita akan menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin apa, saudara? Semakin melempem kayak apem, saudara. Ya, semakin loyo, semakin lemah, semakin mundur. Atau sebaliknya, saudara, iman kita menjadi iman yang konsisten, minimal. Atau sebaliknya kita akan semakin menggebu-gebu, semakin haus, semakin lapar, semakin dahaga. Sekalipun kita nggak bisa ibadah bersama. Sekalipun kita hanya secara online, tapi itu tidak akan mengurangi gairah semangat kita untuk mencari Tuhan. Saat-saat ini, saudara, kita lihat bagaimana kondisi saudara dan saya. Apakah saudara memiliki iman yang sungguh atau tidak? Saudara, Tuhan pandang penting pencobaan itu. Kenapa? Ingin melihat kemurnian iman saudara dan saya. Bukan untuk menghancurkan, membinasakan saudara, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita tahu apakah saya betul mengasihi Tuhan atau tidak. Apakah saya betul percaya kepada Tuhan atau tidak. Ya, situasi sekarang ini, saat-saat inilah, saudara. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan. Alasan mengapa kita harus bersukacita dalam berbagai macam pencobaan itu. Respon kita dengan sukacita.
ketika kita menghadapi pencobaan. Karena saudara, itu untuk menguji, untuk membuktikan apakah iman saudara itu betul-betul iman yang murni, iman yang real, iman yang nyata, iman yang asli yang kita miliki, saudara. Adapun sifat dari pembuktian iman itu, saudara, itu nilainya jauh dikatakan lebih tinggi dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi nilai, saudara, nilai daripada iman yang teruji itu, nilainya jauh lebih besar, lebih berharga dibanding dengan emas yang fana. Saudara, emas adalah logam yang paling berharga, murni, berguna, dan tahan lama dari semua jenis logam yang ada. Tapi emas ketika diuji dengan api, saudara, tidak akan bertambah banyak, ya, tidak akan berlipat ganda, tapi justru emas ini akan semakin apa, saudara? Semakin susut, semakin kecil, bahkan pada akhirnya hilang dan binasa, saudara. Tapi kalau iman yang diuji dan teruji, saudara, bukan semakin kecil, tapi semakin bertumbuh, semakin teguh, semakin kuat, semakin berlipat-lipat ganda. Kita akan semakin dibuat menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin tidak mudah digoyahkan dan diombang-ambingkan dunia ini. Saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Dikatakan tadi, ya, kalau itu sudah teruji, maka hasilnya, saudara, dikatakan apa? Mendatangkan puji-pujian, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kehormatan dimaksud di sini adalah, saudara, nilai atau harga atau nilai yang dimiliki seseorang di mata orang lain. Dan dengan demikian Allah dan manusia akan menghormati orang-orang yang teruji imannya itu. Nah, pujian itu adalah ungkapan atau pernyataan dari nilai yang dimiliki oleh seorang itu. Sedangkan kemuliaan adalah kemilau yang membuat orang yang dengan dihormati dan dipuji itu, saudara, seperti ya semakin bersinar ketika di surga. Jadi kemuliaan itu menunjuk kemilau, ya, bersinar. Karena apa? Ya tadi, karena ada penghormatan, ada pujian, sehingga membuat nanti orang itu semakin bersinar, berkilauan. Ya. Oleh karena itu, saudara, jika iman yang sudah teruji mendatangkan pujian, mendatangkan kemuliaan dan kehormatan, maka hendaklah kita ini sudah membuat iman itu berharga di mata kita. Iman itu berharga di mata kita dalam hidup kita. Sebagai sesuatu yang jauh lebih besar nilainya, lebih berharga nilainya daripada emas, dari harta, dari jabatan, dari kedudukan, dan lain-lainnya. Meskipun, saudara, kita harus diuji oleh berbagai-bagai penderitaan atau pencobaan. Saudara, ujian, kalau kita belajar di sini, itu hanya berlangsung sementara, saudara. Ujian itu akan segera berakhir, ada batasnya, ada waktunya. Tidak selamanya. Tapi kalau sudah baca tadi, seketika. Bukan selamanya, tapi seketika. Kita harus, saudara, berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Artinya, pencobaan itu sementara. Pencobaan itu ada waktunya, ada batasnya, saudara. Ya. Sebagaimana kalau kita, ya, apalagi hari-hari ini anak-anak kita akan menghadapi apa? Ujian, saudara. Ujian itu hanya berapa, mungkin 4 hari atau 5 hari. Enggak tiap hari, saudara, selama sekolah atau kuliah itu ujian, terus enggak, saudara.
Ya, hanya ada waktu-waktu tertentu mereka diuji. Ya, diuji. Jadi ada waktunya, ada batasnya. Dan semuanya itu dikerjakan oleh Allah bukan sekali lagi untuk menghancurkan, untuk membinasakan hidup kita, tetapi semata-mata karena Allah ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa iman kita. Semakin murni, semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Saudara, proses demi proses kita memang harus lewati, saudara. Dan proses itu memang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita menerima itu semua proses dengan penuh sukacita, maka saya percaya, saudara, ada hasilnya yang lebih besar dibanding dengan apa yang kita rasakan dan alami. Mungkin kita hanya sebentar, mungkin setahun, 2 tahun, atau 10 tahun kita diproses. Tapi, saudara, di balik itu nilainya kekal, saudara. Pujian, kemuliaan, kehormatan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga Petrus menasihati kepada orang Kristen mula-mula ini untuk bersukacita ketika dia menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang dihadapi bukan karena dosa yang dibuatnya. Tapi karena dia mengikuti Tuhan. Dan saudara, kita baca ayat 8, itu bukti kita bisa melihat iman yang murni, iman yang teruji. Itu dapat dilihat dari apa? Dikatakan tadi apa, saudara? Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu apa, saudara? Mengasihinya. Mengasihinya. Jadi iman yang murni, iman yang benar itu iman yang ada kasih yang semakin hari semakin kuat kepada Kristus. Sekalipun jemaat yang mula-mula itu belum pernah melihat. Kalau Petrus kan melihat. Tapi jemaat Yahudi pada waktu itu, saudara, belum pernah melihat Yesus. Tapi dia mengasihi dia. Bahkan dikatakan percaya kepada dia. Kata percaya di sini, saudara, ya, menandakan ketundukan, kebergantungan, dan pengharapan akan semua kebaikan yang dijanjikan dari dia. Nah, saudara, belum pernah lihat tapi dia mau tunduk, mau bergantung, mau berharap. Saudara, dan inilah bukti iman yang murni. Walaupun dia belum melihat tapi dia percaya. Nah, apakah saudara mau percaya sama Tuhan? Apakah saudara mau tunduk kepada Tuhan? Apakah saudara mau bergantung kepada Tuhan? Itu akan menunjukkan nilai iman saudara. Kemurnian iman saudara walaupun kita sama-sama belum melihat. Tapi kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Ya, kita bergantung kepada Tuhan. Kita tunduk kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dan yang ketiga dikatakan, kalau ada iman dan kasih yang benar kepada Kristus, maka di situ ada dan bisa jadi ada apa? Sukacita yang mulia. Dan yang tak terkatakan, artinya nggak bisa sudah digambarkan dengan kata-kata. Saking sukacitanya. Nah, sukacita di sini itu bukan berdasarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi sukacita ini karena dia melihat perkara-perkara rohani. Perkara-perkara surgawi, perkara-perkara Tuhan. Dan itu yang membuat jemaat ini bersukacita yang mulia dan yang tak terkatakan itu. Kenapa? Ya tadi sudah. Nilainya dibanding dengan perkara dunia itu enggak sebanding. Lebih mulia, lebih berharga. Sehingga ketika dia menerima itu, hatinya penuh dengan sukacita. Saudara, sehingga sekalipun dia menderita, dia ada sukacita. Sekalipun dia di penjara, Paulus tidak kehilangan sukacita. Kenapa? Dia tahu, saudara, apa yang dia miliki di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara, Tuhan tetap mengasihi saudara. Dan tangannya yang berkuasa akan memakai untuk menguatkan imanmu. Supaya saudara bisa bertahan dengan baik. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tahu bahwa persoalan itu dipakai Tuhan untuk menempa kita. Maka kita seharusnya bisa bersukacita dalam situasi sekarang ini. Karena apa? Di balik semuanya itu, Tuhan punya rencana yang lebih indah, saudara. Oleh karena itu, saudara, jangan menyerah. Tapi bertahan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini sekali lagi akan menolong saudara
di tengah situasi semakin sulit ini, saudara jangan pernah menyerah. Karena apa? Di balik semuanya ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya saudara. Dan sebentar kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya minta saudara-saudara semua ya bisa mempersiapkan diri. Saudara, kalau ada kepala keluarga, biarlah saudara sebagai kepala keluarga sudah bisa membagikan ya anggur-anggur itu kepada anggota keluarga saudara. Atau mungkin ada ibu atau mami, ya saudara bisa melayani. Kalau suami tidak ada, ya orang tua yang lainnya bisa melayani perjamuan kepada keluarga yang ada. Dan saudara, terimalah perjamuan ini dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga perjamuan ini bukan sekedar rutinitas agamawi, tapi betul-betul ini satu bukti pernyataan iman kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin ingat dan tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan dan memberikan segala-galanya buat kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau menerima sakramen perjamuan kudus. Dan ini adalah bukan perintah manusia, tapi ini adalah perintah Tuhan. Supaya kami terus mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami orang yang berdosa ini. Supaya kasih kami kepada Tuhan tidak semakin luntur, semakin hilang, tetapi iman kami, kasih kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan tetap kuat, tetap ada, bahkan semakin bertambah-tambah, semakin bertumbuh, semakin kuat bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati sakramen perjamuan kudus ini. Engkau pakai hamba-hambamu, baik itu suami atau istri atau kami semua yang melayani sakramen perjamuan ini, Engkau berkati dan Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu. Kami sambut Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya saudara, ya sekarang saudara bisa ya baca roti yang saudara pegang itu ada tulisan Alkitab. Ya, silakan bagikan Edi. Ya saudara, baca roti yang ada tulisan Alkitab itu. Sebelum nanti kita akan makan bersama-sama. Dan juga cawan yang bisa anggur itu saudara bisa buka. Ya, supaya nanti waktunya kita bisa lakukan dengan baik. Kita akan naik satu pujian. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tidak kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Mari kita berdiri saudara. Dan kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan kita angkat saudara roti itu tinggi-tinggi dari kepala kita. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saudara, angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan saudara, sambil mata kita memandang kepada Kristus. Sebelum kita makan, dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sambil mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita sekarang angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan kita. Sekali lagi sambil kita memandang kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Dan dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara kita minum cawan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan bagi kami yang berdosa ini. Sehingga oleh karena kuasa pengorbanan-Mu, kami yang berdosa telah Engkau pulihkan menjadi kudus. Tuhan, yang jauh Engkau jadikan dekat. Tuhan, yang seharusnya kami binasa, tapi kami memiliki hidup yang kekal. Dan biarlah sekali lagi Tuhan melalui firman-Mu sudah kami dengar pada pagi hari ini, akan menolong kepada kami supaya kami memiliki respon yang benar pada saat Engkau izinkan situasi sulit terjadi di kehidupan kami. Sebab sesungguhnya Tuhan Engkau memandang penting dan perlu situasi itu terjadi di kehidupan kami, supaya itu untuk membuktikan kemurnian iman kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh bersukacita di dalam Tuhan? Tuhan, tolonglah kami. Penuhi kami dengan kekuatan-Mu, karena itu yang Kau janjikan bagi kami, bahwa Engkau akan memelihara kami dengan kekuatan-Mu, sehingga kami akan bertahan dan kuat dan menghadapi situasi yang sulit ini Tuhan. Sehingga kami akan keluar dari masalah ini dengan baik Tuhan, dan kami akan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan, di tengah situasi sekarang ini, kami minta supaya Tuhan juga menjaga dan memelihara kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Supaya dalam seluruh hidupannya, Tuhan sungguh-sungguh ada tangan Tuhan yang bekerja, sehingga dimanapun mereka berada, ada perlindungan, ada penyertaan, ada pertolongan, ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Baik untuk kesehatannya, baik untuk kehidupannya,
baik untuk usaha pekerjaannya, untuk studinya. Engkau berkati mereka semuanya Tuhan. Pakai lebih lanjut untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila Tuhan sendiri juga akan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Dan Engkau akan menopang mereka sehingga mereka tidak berjalan sendiri tapi bersama dengan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan, direncanakan, bila Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu, memberikan firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah mereka sehingga mereka dapat memutuskan perkara-perkara yang benar sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang mereka akan buat menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Demikian juga kami berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan sukarela Tuhan, dan persembahan apapun yang dibawa oleh umat-Mu di tempat ini, baik melalui transfer maupun melalui kotak persembahan yang ada. Tuhan sendiri akan memberkati mereka Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, baik untuk seluruh kehidupan mereka, untuk masa depan mereka, untuk usaha pekerjaan dan keluarga mereka. Tuhan memberkati supaya mereka juga boleh melihat bahwa apa yang mereka kerjakan, ketaatan mereka yang mereka lakukan kepada Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Karena Engkau sendiri yang akan mengembalikan berlimpah-limpah, lipat kali ganda, baik kehidupan mereka semuanya. Tuhan, demikian juga kami berdoa dan menyerahkan untuk bangsa negara kami Tuhan, di mana Engkau tahu situasi kondisi saat ini, Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan, semakin hari semakin meningkat jumlah orang yang terpapar COVID-19 ini. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Dan Engkau tolong pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, bersama dengan tim kabinet dan semua pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Supaya mereka ada kerjasama, ada kesatuan hati, ada satu visi yang sama dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah Bapak, Engkau karuniakan hikmat daripada Tuhan. Supaya kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh dapat menolong Tuhan di dalam menghadapi situasi yang sulit sekarang ini, baik COVID-19 maupun perekonomian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami mohon kemurahan dan anugerah-Mu, terkhusus buat kota kami Cirebon Tuhan, Engkau berkati dan Engkau lindungi Tuhan, supaya pertumbuhan atau perkembangan COVID-19 ini tidak semakin meluas Tuhan. Kami minta tolong Tuhan, kami minta Tuhan perlindungan daripada-Mu, bagi umat-Mu yang ada di kota ini bahkan di negeri kami. Lindungi kami Tuhan, jagailah kami Tuhan, dan berikan kami hati yang taat untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Sehingga Tuhan, kami dilepaskan, dibebaskan dari COVID-19 ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk perkara ini Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang. Kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, Engkau menyertai perjalanan kami. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun kami yang ada di sekretariat ini. Bisa ketemu keluarga kami dengan penuh sukacita. Dan kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan, sekali lagi kami mohon kekuatan dan pelindungan daripada-Mu, sehingga seluruh pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami yang Tuhan percayakan bagi kami, sungguh-sungguh akan memuliakan nama Tuhan dan menghasilkan berkat untuk bagi orang-orang yang ada sekitar kami juga Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan terimalah sekarang ini berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sejak sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu.
ibadah telah selesai. Tuhan memberkati dan menyertai saudara. Haleluya.